Aku belum lihatnya lagi. Sejauh ini penyamar itu belum kembali ke rumah ini. Mungkin saja dia yang ada di rumah ini. Bukan. Dia Nyonya Paula. Kau sangat yakin? Iya, yakin. Aku sangat mengenal Nyonya Paula. Aku juga mengenal penyamar itu. Ini adalah Nyonya Paula. Bagaimana kau bisa tahu tentang wanita penyamar itu? Viviana, aku dengar kau tidak jadi menikah dengan Leandro. Tidak jadi. Semua itu salahnya Tuan Braco. Leandro adalah pria baik-baik, serius dan pekerja keras. Dia mencintaimu. Dia itu suka cemburu, dia kasar. Dia juga mengekang aku, hingga aku tidak boleh melirik siapapun. Sekarang siapa yang kau lirik? Katakan. Sudah aku bilang, tidak ada yang aku lirik sekarang. Viviana, kenapa kau memutuskan Leandro untuk berhubungan dengan pria lain yang akan membuatmu menderita? Tuan, sebenarnya apa maksud Tuan? Kau tahu apa maksudku, Viviana? Kau berhubungan lagi dengan adik iparku, Willy. Dia akan membuat hidupmu menderita, Viviana. Dia tidak mungkin meninggalkan istrinya untuk menikahimu. Seharusnya kami tidak diajak ke sini. Kenapa tidak? Maafkan saya, Tuan. Kami dengan Anda itu berbeda. Tidak ada yang berbeda, Moharas. Jangan berkata begitu. Benar, aku sungguh-sungguh. Kalau aku mengecewakan kalian, aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih untuk semua perbuatan kalian yang begitu baik pada anakku. Anda tidak perlu berterima kasih, Tuan Braco. Kami memang sangat menyayangi Grumete. Karena dia juga sangat menyayangi kami. Kami ini hanya orang tua yang tidak bisa apa-apa. Untuk menulis dan membaca saja tidak bisa, Tuan. Benar sekali, Tuan. Dia membuat hidup kami berarti. Dia membuatku teringat kembali pada masa mudaku, petualanganku di laut. Dan aku sebenarnya tidak pernah bertemu dengan Putri Duyung. Yang seperti aku ceritakan padanya. Aku memang hidup lama di lautan. Karena dulu aku adalah seorang pelaut. Karena itu anakku sangat mencintai kalian. Ya, anakmu adalah anak yang hebat. Dia bagaikan emas murni, emas yang terbaik. Begitu pula istrimu. Tuan pasti bahagia sekali. Tapi kenapa Tuan sedih? Biasanya dengan keluarga seperti itu, orang pasti akan sangat bahagia. Sekarang dia berteman baik dengan Nenek Sabella dan kakek Moharas. Bahkan mereka diajak makan di kafetaria. Kenapa? Kau sulit sekali untuk memanggilnya Papa. Aku kan masih belum terbiasa. Kau harus membiasakan diri, sayang. Ya sudah. Sekarang Papa sudah menyukai mereka. Mama kan sudah bilang dia pandai menenangkan hati orang. Aku sangat bahagia. Karena aku tahu Papa akan mengizinkan Nenek Sabella dan kakek Moharas tinggal bersama kita di rumah. Tapi kau juga harus memikirkan sekolahmu. Dan juga adik perempuanmu, Lisette. Kau harus mencintai keluargamu. Terutama sekali pada papamu. Karena dia yang paling banyak berkorban. Tapi, Mah, aku mulai menyayangi mereka. Sebelum kau hilang ingatan, kau sangat mencintainya. Aku tidak ingat apa-apa. Mama, nanti Papa mau tidak membelikan aku perahu dan peralatan untuk memancing? Itu mungkin saja, sayang. Mama akan tanyakan. Memang, seharusnya aku bahagia. Tapi begitu banyak masalah yang telah membuatku sedih. Kalian pasti tidak percaya. Anda tidak usah bersedih, Tuan Braco. Sudah jelas Anda orang baik-baik. Nah, bersabarlah. Karena semua masalah ada pemecahannya. Tapi yang paling penting, Anda harus percaya Tuhan. Karena Dia yang memberikan segalanya. Aku berani sumpah atas nama nenekku bahwa aku tidak terlibat dengan Tuan Willy. Aku tahu semuanya, Viviana. Aku tahu. Jangan menemuinya lagi, atau kau akan kehilangan pekerjaanmu di pabrik. Bajingan itu menjelekan aku. Pasti Leandro yang mengatakan padamu, kan? Leandro tidak bilang apa-apa. Dia pria sejati. Anda seorang pria dan pasti membela. Jangan sembarangan. Aku hanya minta kau bersikap sopan. Jangan melirik Willy sedikit pun. Ini peringatan. Aku tidak bisa ikut campur dalam kehidupan pribadi kalian. Meskipun dia suami adikku. Tapi di dalam pabrik ini, aku melarangmu untuk mendekatinya.
Dan aku minta kau mengikuti peraturannya. Kenapa tertarik? Apakah Anda seorang polisi? Aku bukan polisi. Aku hanya ingin tahu. Dia wanita yang cantik, suka bersenang-senang, dan seorang wanita penggoda. Menurut pendapatku, Anda bukan kekasihnya. Anda bukan tipenya. Kau tahu dia di mana atau tidak? Jangan buka samaranku. Aku harus menyelesaikan tugasku dulu untuk menyelamatkan keluarga Braco dan pabrik mereka. Jangan buka samaranku. Yang aku tahu sekarang Paula ada di rumahnya. Kalau Leandro masih mencintainya, mereka bisa berbaikan. Dan kalau mereka menikah, tentu Viviana akan tinggal di rumah. Tidak, Tuan Rodrigo. Leandro sudah tidak tahan lagi pada Viviana. Dia orang yang baik. Dia tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan wanita itu. Pernikahan mereka tidak akan berhasil bila tetap dilaksanakan. Tapi katanya dia sudah membeli barang-barang untuk pernikahannya. Itu tidak penting. Yang penting dia tidak menghancurkan hidupnya dengan menikahinya. Viviana tidak cocok untuk Leandro. Sebaiknya mereka memang berpisah. Ya, Veronica. Kau benar. Aku harus kembali ke ruanganku. Ya Tuhan, penilaianku pada Viviana sungguh tidak objektif. Aku hanya memikirkan apa yang terbaik untukku. Mungkin saja Leandro adalah ayah yang dibutuhkan oleh anakku. Apakah mungkin wanita yang ada di rumah itu seorang penyamar? Aku dengar begitu. Penyamar itu ada di sana sampai Paula kembali. Setelah itu, semuanya kembali normal. Kapan kau terakhir melihat Paula? Baru kemarin, aku baru menyelesaikan lukisannya. Anda tertarik membelinya? Anda tidak berniat membeli apapun. Jadi aku minta Anda pergi secepatnya. Pak Polisi. Semuanya berputar dan berputar kencang sekali sehingga berulang-ulang dan tanpa berhenti, Grumete. Saat berhenti, lidah kakek terjulur keluar. Bisa kau bayangkan kejadiannya seperti itu. Warna kulit kakek langsung berubah menjadi putih seperti spray. Kau percaya, sayang? Kulit kakek putih sekali. Sampai orang-orang bilang, Luis Felipe menjadi pucat. Nama kakek Luis Felipe. Tapi akhirnya mereka memanggil Mohara. Karena dia makan semua bintang laut. Dengar tertawanya. Dia sangat bahagia bersama dengan mereka. Bagaimana denganmu? Kau bisa mengobrol dengan mereka? Iya, mereka sangat menyenangkan. Untung kau tidak membenci mereka lagi, Carlos Daniel. Justru sebaliknya, Paulina. Kalian bicara apa? Tentang Carlitos. Aku meminta mereka terus membantu kita. Dan jawabannya, mereka tidak akan menolak, kan? Iya. Bahkan Sabella telah memberiku nasihat yang sangat berharga. Nasihat apa? Katanya aku tidak boleh bersedih. Dan harus banyak bersabar. Karena seberat apapun masalah itu, pasti ada pemecahannya. Aku juga harus percaya kepada Tuhan. Itu nasihat yang bagus. Orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Apakah kau akan mengikuti semua nasihat yang dia berikan padamu? Akan kucoba. Walaupun aku tidak yakin. Kau pasti bisa, Carlos Daniel. Aku tahu kau pasti bisa melakukannya. Baiklah. Carlitos ingin sekali agar kau memberikannya perahu. Dia ingin pergi memancing dengan Moharas. Aku mohon, Carlos Daniel. Perahu kecil kan pasti tidak mahal harganya. Kau bisa membahagiakannya. Belikanlah untuknya. Bagaimana aku bisa menolak kalau kau yang memintanya? Dan aku ingin tahu apakah Carlitos masih ingin menjadi seorang pelaut. Menurut pelayan itu, wanita yang ada di rumah keluarga Braco adalah Paula Braco yang asli. Apakah mungkin wanita yang datang kemari itu berbohong? Ya, mungkin tidak, tapi kita bisa menanyakannya kembali kepadanya. Bagaimana?
Suruh dia untuk menandatangani laporannya. Setelah itu kita laksanakan prosedurnya. Sedang menunggu taksi ya? Mobilku tidak bisa dipakai. Seharusnya bilang, kan bisa aku antar. Aku tidak pernah naik motor, Leandro. Ya, cobalah untuk pertama kalinya. Baiklah. Pegangan ya. Ternyata bajingan itu punya simpanan. Aku sangat senang melihat Carlitos bahagia. Aku juga. Bagaimana dengan keadaan di pabrik sekarang? Para pekerja sudah agak tenang. Leandro tidak jadi pergi, kan? Tidak. Kau sudah tahu, Leandro tidak jadi menikahi Viviana. Tidak jadi. Memangnya kenapa? Kau tidak mau cerita padaku? Leandro punya masalah besar. Dia berkelahi dengan... Dengan siapa? Dengan Willy. Viviana berhubungan lagi dengannya. Apa Estefania sudah tahu? Aku rasa belum, tapi bayangkan saja. Willy hanya ingin bersenang-senang dengan wanita muda itu. Bukan hanya Paula yang tidak tahu malu, tapi Willy juga, dan sekarang ada buktinya. Kalau sudah mendapatkan uang Estefania, dia akan mencari wanita lain lagi. Dia akan menghabiskan uang itu, Patricia. Adakah cara untuk tidak memberikan uang itu, Paulina? Dia orang yang tidak bertanggung jawab. Dia memaksa Estefania untuk mendapatkan surat kuasa atas hartanya. Semua itu dari keluarga Braco. Bisa aku mengantar kamu pulang lagi? Lebih baik jangan, Leandro. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kau sedang sedih, kan? Yang aku lakukan hanya demi neneknya, itu saja. Tentu saja. Ini kesalahan Willy. Padahal aku tahu kau sangat mencintainya. Sedangkan Willy hanya ingin mempermainkannya saja. Tidak lebih dari sekedar untuk bersenang-senang. Tidak juga. Aku lakukan demi harga diriku. Dan sebenarnya yang paling penting itu buat neneknya. Bukannya kau melakukan itu karena rasa cintamu padanya? Tidak begitu lagi, Veronica. Aku tidak bisa mencintainya lagi. Jangan begitu. Kau harus belajar untuk bisa memaafkan dirinya, Leandro. Kalau sekarang kita menjadi teman dekat, boleh kan? Ya, kita bisa menjadi teman dekat yang baik sekarang dan seterusnya. Bisa lebih dari itu? Tidak, aku rasa tidak bisa. Maafkan kelancanganku. Aku belum pernah bertemu dengan seorang wanita sebaik dirimu. Dan juga cantik seperti dirimu. Terima kasih. Terima kasih kau telah mengantarkan aku. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bisa bicara dengan Nona Gemaduran? Saya Komandan Merido, dari kantor polisi. Bagaimana penyelidikannya? Berdasarkan hasil penyelidikan kami, wanita yang ada di rumah itu, yang kemarin kau laporkan, adalah Nyonya Paula Braco, bukan Paulina Martinez. Apa yang saya katakan benar, dia wanita penyamar itu. Anda jangan pernah meragukan laporan saya. Ya, tapi meskipun benar dia adalah seorang penyamar yang kau laporkan, kami tidak bisa begitu saja menangkapnya. Terima kasih atas pemberitahuannya, Carlos Daniel. Ternyata dia memang pria yang baik dan kau sangat beruntung bertemu dengannya. Sampaikan terima kasihku kepada Tuan Moharas karena dia telah menyelamatkan cucuku. Ya, aku baik-baik saja. Sampaikan salamku pada Paulina. Sampai jumpa. Seandainya tidak ada Moharas, entahlah apalagi nasib yang akan menimpa cucuku itu. Satu masalah sudah terselesaikan. Untung saja dia ditolong oleh kakek Moharas, Nyonya. Carlos Daniel akhirnya bisa mendapatkan anaknya kembali ke rumah ini lagi, Fidelina. Oh iya, bilang pada Lalita untuk menyiapkan makan malam yang enak ya. Baik, saya akan segera menyuruh dia, Nyonya. Ada satu masalah lagi, Fidelina. Estefania mendapatkan masalah lagi. Kasihan dia. Kenapa dia masih mencintai laki-laki itu? Sudahlah, jangan menyalahkan dia. Ini kesalahan Willy, bukan kesalahan Estefania. Benar, Nyonya. Laki-laki mata keranjang itu tidak tahu berterima kasih.
kita mengangkatnya dari comberan dan menikahinya dengan Estefania. Tapi tak tahu diri. Semua penyakit itu ada obatnya, Fidelina. Semua masalah pasti ada pemecahannya. Semuanya memerlukan waktu untuk mengubahnya. Dia lebih baik dari Gemma. Lihat, sampai sekarang dia masih mengejar laki-laki, padahal hartanya banyak sekali. Baik, seandainya benar dia memang seorang penyamar, kami tetap tidak bisa menangkapnya begitu saja tanpa disertai bukti-bukti yang kuat. Kalau Anda tidak bisa menangkapnya, kita lihat saja nanti. Saya akan buktikan sendiri bahwa dia wanita penyamar itu. Dan Anda bisa buktikan, saya tidak pernah berkata bohong, Pak. Semuanya akan berakhir, Carlitos. Semuanya akan baik-baik saja untuk selama-lamanya. Aku akan menjagamu sampai kau sembuh total. Sembuh seperti dulu lagi. Sampai semua ingatanmu pulih kembali. Setelah itu aku akan pergi jauh. Aku bukan keluarga Brajo. Dan aku tidak lebih dari seorang penyamar yang malang. Yang tersesat dalam penyamarannya. Dan Paula, dialah yang mencampakkanku. Dia telah menipuku. Tapi aku sangat menyayangimu, Carlitos. Meskipun itu tidak mungkin. Tapi aku juga mencintai papamu. Jadi, benar apa yang dikatakan oleh Nenek Beda? Benar kau mencintaiku, Paulina? Benar, Carlos Daniel. Aku mencintaimu. Meskipun tidak pantas bagiku. Karena aku telah merebut cinta wanita lain. Tapi aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu sepenuh jiwa dan ragaku.